Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Halo Mas Bagas, Mbak Halo Tri, Mas Pras. Mas Sidik, rekan-rekan sekalian. Sehat-sehat ya. Izin mungkin kita bisa mulai ya, Mas Bagas, Mbak Tri, Mas Sidik, dan rekan-rekan. Baik. Mungkin perlu di-record atau sudah? Oke, sudah. Terima kasih. Saya ulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan awardee penerima beasiswa dan para scholarship hunter dimanapun berada. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih nih rekan-rekan udah berkenan hadir pada acara ini. Senang sekali di Minggu sore ya, menjelang Senin, kita bisa ketemu dalam kegiatan sharing santai komunitas penerima beasiswa. Saya Prasasta, selama 90 menit ke depan bakal ngobrol bareng kita yang luar biasa, dan izinkan mungkin saya memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Mbak Tri Aryani. Beliau adalah awardee Swedish Institute Scholarship for Global Professional Holder. Sebelumnya beliau bekerja di bidang farmasi, di mana saat ini beliau aktif sebagai staf produksi pada PT Bio Farma mulai dari tahun 2013 ya, dan saat ini beliau menempuh pendidikan Master in Biomedicine Program di Uppsala University. Halo Mbak Tri, gimana kabarnya di sana? Halo Prasasta, alhamdulillah sehat-sehat di sini. Siap. Lagi musim apa Mbak di Swedia Mbak? Ini spring Ya. Hampir ke summer ya. Ya, oke. Sip. Sehat-sehat ya Mbak ya. Selanjutnya saya izin lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Raditya Bagas Wicaksono, atau biasa dipanggil Mas Bagas. Beliau adalah awardee LPDP, PhD program pada University of Amsterdam. Sehari-harinya beliau aktif sebagai lecturer pada Universitas Jenderal Sudirman Indonesia, kemudian juga sebagai General Practitioner di Halodoc Telemedicine, dan pengalamannya luar biasa nih, dan aktif juga sebagai research assistant gitu ya di University Medical Centers the Netherlands. Halo Mas Bagas. Halo Mas Lagi di mana Pras. Mas? Di Amsterdam atau di Indonesia? Hari ini baru sampai pulang nih ke Indonesia untuk field work. Jadi agak jet lag sedikit. Dan sumuk. Oke Mas, oke. Semoga bisa mengikuti ini ya Mas ya. Lancar ya jaringannya. Saya tadi khawatir nih, jangan-jangan Mas Bagas di Amsterdam jaringannya kok saya WhatsApp nggak nyambung nih gitu. Udah panik aja kami tadi Mas. Aman-aman. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, biar diskusinya terasa lebih hangat, mungkin kalau yang berkenan untuk mengaktifkan kamera, kami silakan. Jadi biar berasa rame gitu ya teman-teman ya. Jadi program ini kalau boleh saya sharing merupakan program rutin sebenarnya yang digagas oleh mahasiswa Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI. Jadi kami di bawah arahan Mas Sidik Nur Toha nih dimandatkan untuk membuat suatu acara gitu ya yang sebagai ajang untuk menjalin kekerabatan lintas awardee gitu ya. Jadi apapun program beasiswanya, jadi kita bisa ngobrol bareng, kumpul bareng, sekaligus sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan yang paling penting bertukar informasi beasiswa. Sebab yang hadir tidak hanya dari awardee saja, dan beberapa juga ada scholarship hunter ya, rekan-rekan yang sedang dalam upaya untuk melanjutkan mencari beasiswa. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, teman-teman, ingin mengundang dulu Mas Lurah kita, ya Mas Lurah LPDP UI, Mas Sidik Nur Toha, mungkin ingin berbagi insight dulu atau ada sambutan, waktu dan tempat disilakan. Silakan Mas Sidik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Selamat sore teman-teman semua, dan mungkin selamat sore Mbak Tri dan Mas Bagas yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sharing dengan kita, dengan rekan-rekan Kelurahan LPDP UI dan juga para scholarship hunter. Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya, terima kasih dulu kepada teman-teman panitia, terutama Mas Pras, Mbak Ari, Mbak Uswa yang telah merancang dan mengeksekusi agenda ini. Tentunya ini menjadi salah satu agenda yang penting bagi Kelurahan LPDP UI dan akan kita kembangkan mungkin lebih luas lagi. Mungkin ke depan kita bisa menggandeng beberapa stakeholder, beberapa komunitas ataupun beberapa instansi yang mungkin bisa kita engage, karena saya masih ingat pesan-pesan di waktu PK dari Bu Menteri dan lain sebagainya. Kita itu salah satu kaum yang punya privilege dan sebisa mungkin kita ingin membantu rekan-rekan, adik-adik, scholarship hunter yang punya keinginan melanjutkan jenjang pendidikan kayak gitu. Terus kemudian yang kedua juga kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ini kepada Mbak Tri dan Mas Bagas yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya. Semoga nanti bisa kita sedot ilmunya sebanyak-banyaknya, sedot pengalamannya sebanyak-banyaknya, biar bisa menambah wawasan kita bersama. Kemudian selanjutnya mungkin saya berharap nanti rekan-rekan dan kawan-kawan di sini bisa berpartisipasi aktif dalam acara ini, bisa bertanya, kemudian berdiskusi tentang bagaimana pengalaman, wawasan dari para narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Mungkin seperti itu. Intinya saya mengucapkan terima kasih dan selamat sharing, dan mungkin ini bukan yang terakhir ya rekan-rekan, nanti ke depan akan coba kita kembangkan lagi dengan mungkin melihat stakeholder, kemudian instansi yang bisa kita ajak kerjasama kayak gitu, demi mengembangkan lah salah satu buah bakti kita kepada Indonesia. Mungkin seperti itu singkat dari saya, Mas Pras. Kalau diminta insight atau wawasan, mungkin lebih tepatnya Mbak Tri sama Mas Bagas nanti akan membagikan insight dan wawasan yang lebih hebat lah. Mungkin dari saya sekian, Mas Pras dan rekan-rekan, selamat dan semoga bisa berjalan lancar sampai akhir. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mas Sidik atas dua patah katanya, luar biasa. Satu hal yang saya catat ya Mas ya, jadi saya sependapat banget bahwa privilege yang kita dapetin sebagai awardee penerima program beasiswa itu harus dioptimalkan, tentunya agar kerabat kita, adik-adik ataupun saudara juga bisa mendapatkan akses gitu ya yang lebih luas untuk bisa melanjutkan pendidikan. Baik rekan-rekan sekalian, memulai kita pada sore hari ini, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di sini itu memiliki goals yang ingin dicapai. Lebih khusus lagi, mungkin mimpi atau hal yang ingin diwujudkan dengan melanjutkan pendidikan melalui beasiswa. Nah, saya ingin memulai diskusi kita dengan berbicara mengenai mimpi. Mungkin ke Mbak Tri dulu mungkin. Dengan ekspertis di bidang farmasi ya Mbak ya, kurang lebih mungkin lebih dari 5 tahun atau bahkan hampir 10 tahun ya Mbak Tri ya. Kira-kira mimpi apa sih Mbak Tri yang masih ingin dicapai? Baik secara personal maupun level yang lebih luas dalam 5, 10, 15 tahun ke depan. Silakan, Mbak. Baik, selamat sore di Indonesia ya. Di sini masih pagi. Salam kenalnya. Terima kasih atas pertanyaannya, lumayan berat ya untuk sharing santai. Tapi baik, kalau dari segi personal, tentu saja saya ingin
menjadi apa ya, istilahnya lebih bisa makan ilmu saya nanti saat kembali badan usaha milik negara yang memproduksi vaksin. Jadi Kak, saya ingin ilmu saya nanti bisa diaplikasikan. Kemudian kalau untuk secara generalnya dari segi sebuah perusahaan farmasi ya, saya inginnya nanti Bio Farma ini bisa menjadi perusahaan yang mampu mandiri dalam menyuplai itu bahasa ya, istilahnya mensuplai vaksin dan produk biofarmasetik lain yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Sebagai contohnya misalnya nanti ke depan kan pemerintah akan memasukkan program vaksin HPV ke anak-anak remaja gitu ya. Nah, kita inginnya vaksin-vaksin itu bisa diproduksi sendiri dalam negeri gitu yang jadi istilahnya kita juga tentu saja pertama akan menghemat devisa karena kita bisa memproduksi sendiri, kemudian akan lebih ketersediaannya itu akan selalu terjamin ya, selalu ada gitu. Sementara kalau kita pesan dari luar negeri pasti perusahaan itu juga ada banyak prioritas untuk ke misalnya negara lain atau ke perusahaan lain gitu. Jadi itu yang cita-cita saya ingin berkontribusi di Bio Farma agar kita bisa mandiri dalam menyediakan vaksin atau produk biofarmasetik lain yang dibutuhkan oleh Indonesia. Seperti itu. Oke, Mbak. Berarti ini inline banget ya, Mbak, sama modelnya kalau Bio Farma itu kan kalau nggak salah udah jadi holding ya, Mbak ya, holding farmasi ya. Holding farmasi, ya. Nah, berarti kapasitasnya nanti dengan Bio Farma jadi holding, dia punya size yang lebih besar gitu ya, Mbak ya, sebagai sebuah perusahaan untuk bisa memproduksi vaksin sendiri gitu ya, Mbak ya. Betul, insya Allah. Oke. Wah, ini menarik banget nih, teman-teman. Kebetulan ya, mungkin narasumber kita dua-duanya nih dalam bidang yang sedikit berdekatan gitu ya, antara farmasi dengan kesehatan gitu. Nah, saya ingin ke Mas Bagas nih. Mungkin dari sudut pandang profesi Mas Bagas ya, sebagai seorang dokter, sebagai lecturer, apa sih Mas PR kita, khususnya Indonesia mungkin ya, dalam bidang kesehatan, dalam bidang kedokteran gitu, yang menjadi salah satu motivasi Mas Bagas nih untuk lanjut studi lagi? Kayaknya sih salah satu yang sekarang lagi digadang-gadang juga sama Pak Menteri itu personalized medicine. Kalau teman-teman sempat mendengar beberapa waktu yang lalu bahwa kedepannya ini obat-obatan ataupun terapi ataupun program manajemen kesehatan nantinya akan dibuat secara lebih personal. Jadi diharapkan bisa meminimalisir efek samping gitu ya, benar-benar bisa tepat sasaran sesuai dengan target organ kerja dan sampai ke tingkat genetik gitu ya. Dan untuk sampai ke sana tentunya kita perlu banyak hal yang harus dipersiapkan gitu ya, baik dari segi bioteknologi ataupun juga dari segi sosialnya. Nah, di sini saya sendiri mencoba untuk mengambil approach-nya lebih ke arah sosialnya nih. Jadi penelitian saya ini memang lebih banyak langsung terjun ke pasien. Kita mencoba untuk melihat aspek sosial, etika, kemudian spiritual dari terapi-terapi tertentu. Untuk penelitian saya ini terkait dengan palliative care. Jadi harapannya ke depannya nanti kita bisa mewujudkan sistem kesehatan yang lebih humanly gitu ya. Jadi lebih bisa melihat pasien ini nggak cuma kayak mobil yang lagi rusak terus didandanin ke bengkel gitu, tapi lebih ke see as a human dengan berbagai karakteristik yang sangat berbeda-beda, sangat personal. Terus ada banyak banget sisi dari masing-masing pasien yang harus kita coba tailor gitu ya. Jadi biar lebih nyaman. Terus juga kepuasan dalam mengikuti pelayanan kesehatan juga jadi meningkat. Harapannya kualitas kesehatan kita juga lebih baik. Gitu Mas Ras. Susah sih emang ini pertanyaannya ya, kayak wawancara beasiswa ini ya. Jadi kayak berasa ini ya, serius banget gitu ya Mas ya. Saya ini sih Mas, kalau mungkin dari bidang saya gitu Mas ya, terkait dengan penyiapan infrastruktur gitu, saya juga sepakat sih dengan Mbak Tri dan Mas Bagas gitu ya. Sebisa mungkin kita bisa menciptakan sebuah kemandirian gitu ya, baik dalam bidang kesehatan, baik dari sisi infrastrukturnya, karena
balik lagi kesehatan itu jadi infrastruktur yang dasar ya Mas ya bagi kita ya. Apalagi kalau kita punya misi atau visi Indonesia 2045. Nah, kebayang tuh Mas kayaknya kita perlu dana yang besar, resource SDM yang jumlah banyak gitu ya untuk meningkatkan paling tidak pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum tuh Mas. Nah, mungkin hal yang menarik nih Mas di masa pandemi ya. Kemarin kebetulan selama kurang lebih 2 tahunan orang-orang kantoran tuh banyak mulai switch gitu ya kerja dari work from office ke work from home. Nah, gimana tuh Mas kalau di dunia kedokteran maupun Mbak Tri di dunia farmasi itu berlaku nggak sih work from home sama work from office itu switching-nya? Silakan mungkin Mbak Tri dulu. Gimana Mbak? Oh baik, karena 2 tahun kemarin saya sedang kuliah ya, jadi kalau tapi saya sempat sih 6 bulan awal sebelum berangkat kuliah itu sudah pandemi ya di Indonesia. Waktu saya bekerja sih kayaknya kalau di industri farmasi agak susah ya untuk work from home ya, karena kami harus ada di ruang produksi yang ada di kantor gitu, jadi harus datang sih. Mungkin untuk beberapa departemen yang misalnya administrasi gitu mungkin bisa work from home, tapi kalau untuk kami yang ada di produksi ya mau tidak mau harus masuk ke ruang produksi seperti itu. Berarti bisnis as usual aja Mbak ya. Dari sisi farmasi kayaknya yang work from home itu udah kayak sedikit kemungkinan ini ya diterapkan ya, karena memang harus hadir langsung ya di pabrik ya. Oke, noted. Mungkin kalau Mas Bagas gimana Mas? Betul. Kemarin kan sempat ada isu tuh tenaga medis jumlahnya banyak yang berjatuhan ya, karena memang berada di garda terdepan. Gimana sih Mas Bagas ngelihat fenomena itu Mas? Dan kayaknya memang burden-nya pada saat pandemi juga meningkat ya Mas Pras, karena tadi betul SDM-nya yang tersedia semakin terbatas karena banyak yang mungkin positif harus isolasi, jadi kemudian justru work from office-nya jadi semakin panjang ya, double shift, triple shift, never ending shift gitu. Bahkan nanti kalau misalnya ternyata lagi break, kemudian ada waktu kosong untuk nggak jaga, misalnya di IGD, beberapa dokter tetap ada kewajiban untuk membantu di telemedicine, jadi kayaknya emang never ending work gitu. Apalagi teman-teman perawat yang harus terus-menerus ada di lapangan, begitu juga dengan teman-teman farmasi, gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang sangat amat under pressure ya, sampai banyak yang resign ya, kayak katanya di beberapa negara ada beberapa healthcare workers yang resign untuk ya udah nggak kuat lagi gitu kayaknya. Untungnya sekarang udah semakin membaik ya kayaknya, baik di Indonesia maupun di belahan dunia yang lainnya. Oke, benar. Saya sepakat sih, kebetulan punya beberapa rekan-rekan yang memang di kedokteran gitu ya Mas. Saya ngelihat, waduh ini kayaknya hari-harinya pakai hazmat terus kayaknya mau tidur aja masih dalam pakaian ini ya, pakaian perlindung gitu ya. Wah, memang nggak salah sih kita bisa bilang bahwa pahlawan masa kini ya salah satunya tenaga-tenaga medis kita ya yang udah berjuang di masa pandemi COVID. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian yang hadir, semisal nanti ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin berkomentar, saya undang langsung ya di topik-topik awal ini. Kita namanya juga diskusi sharing santai gitu ya, biar suasananya hidup. Monggo kalau mau ada yang memberikan pendapat, silakan. Bisa raise hand, nanti bisa kita persilakan. Oke, semisal belum ada, saya izin lanjutkan. Bagaimana ketika kita berusaha untuk mencapai mimpi gitu ya melalui menempuh pendidikan atau scholarship. Mungkin karena di sini audiensnya banyak yang scholarship hunter juga, mungkin boleh di-share sedikit gambaran mengenai program beasiswa masing-masing nih. Kalau Mbak Tri mungkin sekilas mengenai Swedish Institute Scholarship for Global professional holder itu seperti apa sih Mbak proses seleksinya, kemudian kemarin seperti pemilihan jurusan dan kampusnya, lalu detail mengenai apa mungkin ya, kalau beasiswa mungkin allowance-nya ya Mbak ya,
Nah, mungkin bisa dibagi ke kita-kita nggak, Mbak? Baik, saya izin share screen ya biar mudah penjelasannya. Oh, silakan, Mbak. Oke. Nah, jadi saya izin dulu menjelaskan sedikit mengapa milih. Jadi sebenarnya saya juga ini sebenarnya ini agak apa ya, senang juga ya diundang oleh teman-teman semua ini, karena dulu saya juga pernah ikut seleksi LPDP tapi terus gagal. Gagal, jadi bahkan kayak udah ngapalin kayak PK itu kayak gimana gitu-gitu ya, kayak udah yakin banget gitu akan keterima, tapi ternyata nggak rezeki gitu. Tapi ternyata Allah ngasih jalan beasiswa yang lain melalui Swedish Institute Scholarship for Global. Jadi ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Swedia kepada sekitar 40 negara yang masih berkembang. Jadi ada sekitar 300 lebih awardee setiap tahun, dan dari Indonesia itu sekitar antara 10 sampai 12 lah setiap tahunnya. 10 sampai 12 orang setiap tahunnya. Nah, jadi karena namanya Swedish Institute Scholarship for Global Professional, jadi tentu saja memang ditujukan untuk yang sudah memiliki pengalaman kerja profesional minimal 3.000 jam. 3.000 jam itu berarti sekitar 1,5 sampai 2 tahun kalau waktu kerjanya 40 jam per minggu ya, gitu. Terus kita diminta juga menunjukkan bukti leadership. Kita pernah, leadershipnya nggak harus kita sudah menjadi kepala manajer apa gitu, tapi lebih ke kita pernah mimpin proyek apa misalnya di kantor gitu. Kemudian, nah ini bedanya adalah kalau ini Swedish Institute ini kita harus sudah keterima di jurusan, salah satu jurusan atau kampus di Swedia gitu. Jadi ini sebentar. Ini timeline-nya dulu ya. Timeline-nya itu jadi kita mendaftar kampus, kemudian hampir berdekatan tuh waktunya kita mendaftar beasiswanya juga. Nah, nanti akan ada pengumuman kampusnya dulu, kemudian oleh pihak SI-nya nanti akan istilahnya disaring siapa nih yang lulus kampus dan memenuhi persyaratan mereka. Nah, kemudian kita akan menjadi masuk ke shortlist dan baru dipilih menjadi awardee seperti itu. Kemudian jadi ini timelinenya yang tahun ini ya, tahun ini kemarin timelinenya kurang lebih seperti ini, bisa dibaca semua di websitenya si.si. Jadi sebentar. Nah, jadi ini pendaftaran kampus di Swedia, universityadmission.se. Kemudian untuk beasiswanya bisa di Google juga langsung memasukkan SISGP atau ya Swedish Institute Scholarship for Global Professional gitu. Kalau ini nama-nama beasiswa yang bisa digunakan untuk kuliah di Swedia gitu. Jadi nggak hanya Swedish Institute, karena tadi Swedish Institute hanya sedikit ya, kuotanya hanya 10 sampai 12. Jadi dan alhamdulillah sekarang banyak kampus-kampus Swedia yang masuk list LPDP gitu. Jadi bisa dimanfaatkan juga. Kemudian benefits-nya sekarang sudah naik sih jadi 11.000 krona. Kemarin waktu saya masih 10.000 krona, itu sekitar 16 sampai 17 juta rupiah per bulan. Kemudian sudah dibayar tuition fee-nya, kemudian ada biaya travel juga, dan ini kita nanti ada networking gitu ya, jadi diajari leadership dan sebagainya terus menerus sampai bahkan nanti kita menjadi alumni dari Swedish Institute pun seperti itu. Kemudian apalagi ya tadi yang ditanyakan, sepertinya sudah cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya akan tambahkan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tri. Tadi yang menarik itu saya lihat ada syarat 3.000 jam gitu ya Mbak ya. Jadi ini agak sedikit challenging untuk rekan-rekan yang fresh graduate ya Mbak ya? Iya betul, memang harus sudah sebenarnya bekerjanya ya? Tidak harus pekerjaan tetap ya, bisa
apa namanya tuh ya, internship bisa dimasukkan juga gitu. Tapi memang harus ada bukti dari tempat internshipnya atau tempat bekerjanya itu, ada cap, harus ada cap basah dari tempat tersebut, organisasi tersebut. Oke, baik. Kemudian mungkin saya ingin gali dikit nih Mbak terkait dengan peminatan ya Mbak ya. Peminatan seperti pemilihan kampus gitu. Kebetulan kan Mbak Tri di Uppsala ya Mbak ya. Kalau komunikasi dengan pihak kampus atau korespondensinya seperti apa Mbak kemarin ketika, karena kan diwajibkan sudah ada LOE dulu ya Mbak ya, sebelum apply beasiswanya begitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin beberapa rekan-rekan scholarship hunter mungkin ada yang sudah berkeluarga dan berencana untuk mengajak turut serta keluarganya ke sana gitu Mbak. Nah, kira-kira apa namanya, kalau kita ngajak keluarga ke sana itu ada semacam ditanggung biayanya atau seperti apa Mbak? Oke, baik. Jadi kalau pendaftaran kampus di Swedia itu mirip mungkin pendaftaran kampus di Indonesia ya. Jadi kita sekali mendaftar itu memang membayar 900 krona itu sekitar 1 juta berapa lah. Tapi bisa memilih 4 hingga 4 jurusan dan kampus gitu. Jadi satu kali daftar bisa, kalau saya pernah apply misalnya di Belanda ya, itu satu kampus apply masing-masing gitu kan dan membayar di kampusnya masing-masing gitu. Nah, kalau ini keuntungannya kita bisa mendaftar maksimal 4. Jadi bisa, misalnya waktu itu saya memilih biomedicine di Uppsala, biomedicine di Lund, kemudian ada jurusan lain di kampus mana gitu. Jadi tidak perlu mencari supervisor atau apa. Kami lebih ke melihat silabus jurusan tersebut dari masing-masing kampus itu sih, apakah sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita cari, seperti itu. Jadi sedikit sih komunikasi dengan pihak kampus, jadi langsung apply saja melalui website tersebut. Kemudian tadi kalau mengenai membawa keluarga, ini salah satu hal yang juga negara-negara Nordik ini kan terkenal dengan negara-negara yang paling bahagia di dunia ya, gitu. Jadi karena memang membawa keluarga ke sini itu justru banyak menyenangkannya. Kalau kebetulan saya sih belum berkeluarga ya, tapi saya melihat teman-teman saya yang membawa keluarga itu di sini tuh sangat family friendly sekali negaranya. Kemudian nanti anaknya pun akan bisa di ada daycare yang membayarnya itu sangat murah. Jadi tidak, istilahnya ya orang tuanya itu sangat terbantu sekali. Kemudian nanti biaya kesehatan juga ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya begini nih, kalau saya membawa pasangan, nah pasangan kita itu akan mendapatkan nomor NIK ya, seperti NIK di Indonesia itu person number kita menyebutnya. Nah, kalau seseorang itu sudah memiliki person number, dia akan memiliki hak seperti warga negara Swedia. Jadi bisa termasuk sekolah gratis hingga S2. Jadi bahkan banyak pasangan teman-teman saya itu yang ikut sekolah juga jadinya, ikut S2 gratis karena di sini sekolahnya gratis gitu kan. Jadi ikut memanfaatkan fasilitas tersebut gitu. Kemudian anak juga ditanggung pendidikannya, jadi sangat menyenangkan untuk membawa keluarga ke sini. Memang tidak ada tambahan biaya ya tidak ada tambahan beasiswa dari misalnya pemerintah Swedia atau misalnya memakai LPDP, tapi dengan diatur insya Allah bisalah gitu, kita malah mendapat banyak benefit dengan membawa keluarga. Oke, terima kasih Mbak Tri. Kebayang tuh Mbak kuliahnya susah, jadi kayaknya perlu support system yang luar biasa ya. Iya, betul. Oke. Saya ingin jump in ke Mas Bagas mungkin ya. Mungkin Mas Bagas bisa sharing perjalanan mencari PhD programnya di Amsterdam seperti apa. Terlebih lagi, kebetulan LPDP kan sekarang juga lagi progres ya Mas ya, lagi sedang ada bukaan dan prosesnya kalau nggak salah sedang menunggu tahap interview nih untuk yang gelombang 1. Mungkin Mas Bagas bisa cerita-cerita sedikit, kira-kira gimana sih pengalaman dulu ketika proses awal apply, kemudian milih kampus, jurusan, dan beberapa pertimbangan lainnya. Silakan Mas Bagas. Iya Mas, wah ini agak panjang nih ceritanya. Izin ya teman-teman, semoga ada manfaatnya. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah Mas. Siap. Oke, ini terkait dengan pengalaman nih panjang banget ya teman-teman ceritanya. Jadi
mungkin sama seperti tadi Mbak Pri, ada kegagalannya juga gitu ya di awal. Jadi semoga ini bisa sedikit memberikan inspirasi untuk teman-teman. Jadi ini outline-nya ya teman-teman, jurusan negaranya di awalnya ini saya ada beberapa perubahan. Pertamanya pengennya ke UK atau Australia biar nggak usah ribet-ribet belajar bahasa lain gitu. Tapi akhirnya kan Belanda. Terus untuk scholarship-nya ada Scheveningen dan AAS yang semuanya belum berhasil dan akhirnya tembusnya di LPDP. Jadi background-nya nih, kenapa harus studi lanjut gitu ya? Kualifikasi S1 profesi. Jadi pada saat itu boleh gitu ya bisa masuk ke dalam universitas dengan profesi dokter aja. Jadi belum ada S2 pada saat itu. Tapi segera setelah diangkat menjadi PNS, maka harus segera sekolah gitu. Jadi memang ada urge untuk melanjutkan studi. Nah, studinya apa nih? Bisa S2, bisa jadi spesialis, ataupun S3. Nah, karena saya penempatannya di Departemen Bioetika, yang mana stafnya di situ yang secara formal mendapatkan pendidikan formal training di bioetika ini hanya satu, jadi memang harus mengambil antara S2 ataupun S3. Melihat lagi ada banyak tantangan gitu ya di dunia kesehatan yang erat kaitannya juga dengan bioetika. Jadi bioetika itu istilahnya kita melihat mana sih yang bagus dan mana sih yang sebaiknya dilakukan gitu ya di dalam pelayanan kesehatan ataupun di dalam penelitian. Nah, kemudian saya mencoba untuk mendaftar beberapa program studi dan beberapa beasiswa. Pada tahun 2018 saya nyoba daftar Scheveningen, waktu itu benar-benar coba-coba gitu ya. Nggak ada persiapan apa-apa, nggak nyiapin IELTS dan lain sebagainya. Jadi bikin esainya juga cepetan gitu, pokoknya serba submit aja. Jadi tentu hasilnya rejected gitu ya, seperti namanya juga coba-coba. Tapi seenggaknya saya punya pengalaman gitu, pengalaman mengisi esainya. Jadi tahu oh esainya tuh kayak gini bentuknya, terus websitenya seperti ini isi-isinya. Jadi tetap ada pengalaman positifnya gitu ya teman-teman. Jadi gagal nih 2018, oke lanjut gitu ya, karena modalnya serba nekat, terus nggak ada persiapan sama sekali, jadi very well expected. Kemudian saya nyoba lagi, daftar Scheveningen Scholarship lagi di tahun 2020, 2 tahun setelahnya. Pada saat ini saya sedikit lebih prepare gitu ya, mencoba untuk nulis esainya lebih awal, kemudian minta feedback dari beberapa senior, sambil mempersiapkan ujian IELTS juga dan mencari LOA. Jadi rasa-rasanya udah lebih prepared gitu. Waktu itu mencoba untuk mengambil IELTS yang mana teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah familiar gitu ya. Hampir sama kayak TOEFL, ada listening, reading, writing sama speaking. Jadi terutama mungkin writing sama speaking-nya yang jadi agak momok gitu ya. Pertama kali saya coba trial itu nilainya di writing itu 5,5, padahal biasanya mintanya 6,5 atau 7. Jadi jauh banget ya. Kalau misalnya mau berulang kali nyoba IELTS juga kayaknya bisa tombok nih Mas Pras. Karena sekali ujiannya kayaknya sekitar 2.900.000 sampai 3 juta, tergantung kurs gitu. Jadi gimana caranya biar nggak usah ada remedial nih. Jadi kayaknya harus ikut les yang agak serius gitu ya. Jadi waktu itu saya ikut semacam les private gitu di salah satu lembaga yang mana cukup membuka wawasan. Ternyata ada beberapa trik yang harus dilakukan, ada framework yang harus diikuti untuk bisa mendapatkan skor yang diimpikan gitu ya. Alhamdulillah waktu itu setelah ikut les naik nih dari yang tadinya cuma 5,5 jadi ratingnya 7. Jadi terbantu banget dari ujian-ujian trialnya. Kemudian LOA ya. Nah, untuk mencari LOA ini juga salah satu hal yang menantang, seperti yang tadi Mas Pras dan Mbak Tri sempat bahas, bahwa untuk mencari LOA ini mungkin agak berbeda dari masing-masing negara dan juga universitas. Kalau di Belanda sendiri ataupun di Inggris biasanya kita daftarnya per univ ya, jadi langsung ke univnya. Ke Australia juga sepertinya begitu. Biasanya yang kita kepinginin tuh LOA yang sudah unconditional. Jadi intinya ada syarat apa gitu deh. Pokoknya you tinggal bayar, kalau udah bayar berarti udah keterima gitu. Jadi intinya cuma tinggal satu persyaratan lagi yaitu pembayaran aja. Sedangkan sisa-sisanya semuanya sudah aman gitu ya. Dan biasanya LOA unconditional ini yang diminta oleh para lembaga penyandang dana ya, baik LPDP ataupun yang lainnya.
Oke, kemudian untuk memilih univ, pada saat itu di awal-awal pencarian beasiswa saya selalu melihat ke QS gitu atau Times gitu. Jadi nyari yang rankingnya di atas dan lain sebagainya. Jadi ranking minded banget gitu ya. Jadi pada saat itu akhirnya memilih 3 universitas di UK yang ada bioetikanya dan rankingnya bagus gitu. Alhamdulillah LOA-nya dapat nih dari 2 universitas yang saya coba, dari Kiel dan juga dari Leeds. Alhamdulillah LOA-nya dapat, tapi ternyata chevening-nya nggak tembus teman-teman, jadi ditolak lagi ya. Alasannya kenapa? Ya sepertinya memang saya kurang menjual gitu ya. Ini kalau chevening ini mungkin agak mirip-mirip sama Swedia tadi, harus orang yang sudah punya pengalaman kerja gitu-gitu, dan kayaknya mereka memang cari orang yang sangat amat leadership-nya tinggi gitu, which is saya kayaknya belum sampai situ ya, belum jadi kepala apa, bidang-bidang apa gitu ya, masih baru lulus 2017, jadi kayaknya masih belum banyak pengalaman juga yang bisa dijual. Jadi lagi-lagi belum beruntung teman-teman. Jadi saya coba daftar scholarship yang lain dari Leeds. Waktu itu saya coba nyari beasiswa, tapi dapatnya parsial aja. Cuma diskon gitu, diskon SPP 1.000 pound sterling. Padahal SPP-nya sendiri 23.000 kalau nggak salah ya. Jadi masih banyak sekali utangnya, jadi nggak mungkin diambil. Jadi kita tolak juga akhirnya. Terus saya nyoba lagi teman-teman untuk PhD vacancy gitu ya, berpikir untuk langsung coba S3 ke KU Leuven. Waktu itu di Belgia ada semacam bukaan lowongan gitu ya, karena PhD ini dia sifatnya lowongan pekerjaan. Saya coba daftar, pada saat itu ternyata banyak sekali pesaingnya, dan tentunya pesaingnya dari warga negara Eropa gitu yang lebih banyak pengalaman penelitiannya juga, dan juga lebih banyak pengalaman menulis. Jadi sepertinya belum beruntung juga teman-teman. Jadi sering sekali ditolak gitu ya, termasuk BPI nih, Beasiswa Pendidikan Indonesia, yang mana ini merupakan kerjasama dari Kemendikbudristek dan LPDP di tahun 2021 ya, pertama kali dibuka. Pada saat itu saya coba pakai LOA dari Leeds untuk mendaftar ini, tapi ternyata juga ditolak waktu itu. Bahkan gagalnya di seleksi administrasi nih teman-teman. Jadi saya masih berusaha untuk mengingat-ingat kira-kira berkas apa yang salah, tapi masih belum ketemu juga ya, mungkin karena terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa, dan akhirnya banyak yang miss. Jadi saya nyoba lagi ke Australia, mencoba ke Sydney, ke Monash, menggunakan beberapa agensi gitu ya untuk membantu mendaftar. Saat itu menggunakan IDP teman-teman. Kalau misalnya ada yang kepingin ke Australia, ini juga sangat membantu ya. Dengan IDP kita bisa dibantu dicek berkas-berkasnya, jadi nggak kelewat. Dan mereka gratis juga, biaya apa ya, layanan dari IDP-nya sendiri ini diambil kalau misalnya kita sudah fix keterima, kemudian nanti dari universitasnya akan memberikan semacam komisi ke IDP, jadi bukan dari kita. LOA-nya dapat, tapi seperti biasa saya mendapatkan kebingungan gitu ya, karena pada saat itu LOA dari sini keluar, kemudian saya juga mencoba mendapatkan scholarship dari sana, tapi juga parsial. Jadi saya berefleksi gitu ya, kalau misalnya seperti ini gimana nih? Apakah saya mau terus lagi mencoba S2 terus gitu, atau mencoba S3 aja langsung gitu ya, karena kayaknya untuk lompat ini bisa possible di beberapa negara gitu teman-teman, untuk bisa lompat langsung S3 dari dokter umum, karena ada beberapa negara yang dokter umum ini kualifikasinya setara master gitu. Jadi setelah sudah berefleksi, berkonsultasi dengan beberapa senior dan teman-teman di kampus, diarahkan untuk langsung aja ambil PhD gitu ya, karena ini bisa juga lebih cepat membantu alma mater saya di Unsud untuk mempercepat SDM-nya berkembang gitu. Jadi saya coba untuk memberanikan diri untuk mendaftar PhD lagi dengan beberapa networking yang sudah saya punya, mendaftar ke beberapa profesor gitu. Dan pilihannya jatuh ke Amsterdam UMC. Jadi ini semacam rumah sakit pendidikannya University of Amsterdam. Dan di situ saya ada beberapa kenalan profesor, kita sempat ada beberapa project, jadi saya coba approach, kemudian saya kirim proposal risetnya, dan ternyata beliau sangat menyambut baik dan membantu dengan cepat ya untuk mengeluarkan LOA dengan channel-channel beliau gitu ya, sehingga kemudian akhirnya LOA-nya terbit, dan pada tahun 2021 semester 2 di batch 2 akhirnya saya memilih untuk tidak menggunakan LOA yang Sydney,
tetapi menggunakan LOA yang Amsterdam untuk program PhD. Dan pada saat itu akhirnya kita lanjut ke next challenge ya untuk pendaftaran LPDP. Nah ini teman-teman adalah beasiswa yang sepertinya teman-teman sudah banyak familiar dengan LPDP gitu. Sebaiknya memang ada LOA, tapi enggak juga nggak apa-apa ya untuk yang LPDP ini karena selalu ada semacam apa ya, memang ada privilege kalau teman-teman bawa LOA ini bisa skip salah satu seleksi ya, seleksi bakat skolastik. Tapi kalaupun nggak bawa LOA juga nggak apa-apa, tetap bisa ikut kompetisi selayaknya teman-teman yang lain, sehingga nanti kalau misalnya kemudian LOA-nya sudah dapat, bisa dibawa di wawancara. Kemudian apa aja sih nilai-nilainya kalau misalnya LPDP ini ada nilai-nilai ini ya yang biasanya dicari dari masing-masing kandidat. Jadi kalau teman-teman kepingin daftar LPDP di tahun 2022 ini, batch yang kedua akan dibuka di bulan Juli ya kalau nggak salah, jadi bisa dipersiapkan. Lihat lagi apakah teman-teman sudah memenuhi nilai IPSPK ini ya, singkatannya integritas, profesionalisme, sinergisme, kemudian pelayanan dan kesempurnaan. Nah, skemanya apa aja? Kalau di LPDP ada 3, ada umum, targeted, sama afirmasi. Dan ini biasanya berubah-ubah ya setiap tahunnya. Untuk tahun 2022 mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di website resminya. Kayaknya untuk targeted, selanjutnya ada LPDP untuk spesialis juga. Kemudian untuk afirmasi sekarang ada khusus putra-putri Papua di samping dari daerah afirmasi, jadi lebih banyak daerah yang diharapkan bisa direpresentasikan dengan lebih baik gitu ya. Untuk seleksinya sekarang seleksi administratif, kemudian seleksi skolastik, ini semacam tes IQ gitu, TPA. Ada tes hitung-hitungnya, tes kata-kata, kemudian ada apa lagi ya? Semacam itulah ya pokoknya. Kemudian wawasan kebangsaan, kalau di tahun sebelumnya ini dia masuk ke dalam multiple choice question. Kalau yang di tahun ini sepertinya akan dimasukkan ke interview ya, di mana di interview ini teman-teman akan dinilai 3 hal secara akademik, kemudian secara psikologis, dan juga terkait dengan wawasan kebangsaannya. Dan akhirnya nanti akan diumumkan. Nah, satu hal yang saya lihat dari LPDP ini ya, teman-teman, sebenarnya saingannya itu adalah diri kita sendiri ya. Kalau mungkin Mas Pras juga bisa related dengan hal ini dan teman-teman awardee yang lain, bahwa sebenarnya kita tidak bersaing dengan kandidat yang lain, tapi benar-benar bersaing dengan diri kita sendiri. Apakah kita memenuhi kriteria yang ditentukan, apakah kita bisa mengenal diri kita dengan baik dan bisa merepresentasikannya dengan baik dalam interview misalnya, ataupun dalam esai yang kita tulis. Jadi sebenarnya tidak yang sekompetitif itu sebenarnya ya teman-teman, tapi memang lebih ke banyak-banyak refleksi dan mengenal diri sih teman-teman. Jadi alhamdulillah lulusnya di tahun 2021 ya, dan berangkatnya Maret 2022 teman-teman. Jadi ini beberapa tips yang mungkin bisa berguna ya buat teman-teman, bisa lihat-lihat lagi isu yang relevan di negara kita apa. Kayak misalnya tadi nih Mas Pras tanya, di tahun 15 tahun ke depan apa sih yang diharapkan dari sektor kesehatan misalnya. Jadi teman-teman bisa mulai research tentang hal itu di bidang teman-teman masing-masing, apa yang kira-kira relevan, apa yang masuk ke dalam range-nya Indonesia gitu ya, kemudian dikaitkan dengan aspirasi personal dari teman-teman masing-masing. Jadi ini ada sedikit quote ya, mungkin ada persistence sama resilience nih. Ini adalah 2 trait yang sangat penting di dalam scholarship hunting gitu ya. Dan saat kita bisa melewati beberapa tantangan yang ada dengan beberapa masalah, beberapa kegagalan, insya Allah nanti kita akan timbul resiliensi atau ketahanan diri dan juga persisten untuk bisa tetap berjuang terus walaupun ada kegagalan gitu ya, dan bisa terus mengusahakan versi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Gitu teman-teman, sedikit sharingnya, mungkin nanti bisa dibantu tanya-tanya. Ini ada sedikit foto sepeda ya, di awal bulan Maret nih kayaknya. Masih ada kembang-kembang khas springnya, dan ada bendera negara Ukraina di situ ya. Masih baru-barunya war-nya mulai ini waktu itu. Terima kasih Mas Pras. Oke, thank you Mas Bagas. Wah, paparannya yang luar biasa, Mas Bagas dan Mbak Tri. Jadi saya ngebayangin nih kalau saya jadi scholarship hunters dengar penjelasan kayak gini, kayaknya pengen lanjut lagi nih Mas kuliahnya gitu ya.
Oke, menarik nih dari mungkin kalau bisa saya summary-kan gitu ya dari penjelasan Mbak Tri maupun Mas Bagas. Mungkin untuk mencapai scholarship yang sekarang itu mengalami beberapa kegagalan gitu ya. Bukan artinya mungkin ada beberapa rekan-rekan kita yang sekali coba langsung berhasil gitu ya. Cuman pakem umumnya kita ngelewatin jalan yang berliku-liku dulu ya, Mas Bagas, Mbak Tri. Tapi balik lagi ke personal, saya senang banget sih sama quote Mas Bagas tadi, bahwa mencari beasiswa itu yang penting mengalahkan diri kita sendiri ya, gimana kita bisa kembali bangkit ketika kita gagal dan mencoba untuk menyusun strategi yang tepat gitu. Oke, menarik banget. Mungkin saya ingin jump in ke isu ini ya, cultural shock ya begitu, karena kan kebetulan Mas Bagas dan Mbak Tri awalnya di Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan ke luar negeri, di mana kita tahu mungkin ada perbedaan budaya ya antara Indonesia dan tempat studi lanjutannya. Kira-kira pernah nggak sih ngalamin semacam jet lag atau cultural shock ketika mulai tinggal di luar negeri, dan gimana kiat-kiatnya agar bisa cepat beradaptasi? Mungkin Mbak Tri bisa di-share dulu pengalamannya. Oke. Siap. Kalau Swedia itu salah satu culture shock lebih ke, pertama orang-orangnya negara Nordik itu terkenal reserve katanya. Jadi emang nggak mudah untuk kita dekati gitu ya. Bukan negara yang ramah, maksudnya bukan ramah dalam hal sering nyapa-nyapa gitu jarak, tapi mereka senyum kalau ketemu tuh senyum, cuman jaga jarak gitulah. Jadi bahkan kata orang-orang nih sebelum COVID juga mereka sudah ngantri bis nunggu bis datang itu sudah 2 meter jaraknya. Jadi makanya kemarin waktu COVID ke sini itu sebenarnya kemarin kayak nggak ada COVID aja, karena di sini tidak ada keharusan memakai masker dan sebagainya karena penduduknya juga sangat sedikit ya. Untuk negara seluas Sumatera penduduknya hanya 10 juta, hanya seperti penduduk Jakarta gitu. Jadi salah satu paling agak kagetnya itu karena sepi di sini. Kemudian kita memanggil profesor tuh tidak ada profesor atau guru tuh nggak ada pakai mister atau prof atau apa gitu. Kita memanggilnya selalu nama langsung gitu. Kemudian salah satu yang paling menarik di Swedia tentu saja adalah musim dinginnya yang sangat panjang, bisa 6 bulan tuh dingin dan salju gitu. Kemudian perbedaan waktu seperti ini sekarang summer itu hampir summer tuh bisa maghrib tuh jam 10 malam lebih gitu. Jadi sementara subuhnya itu jam 2 jam 3 sudah terang sekali mataharinya. Jadi itu sih yang, tapi kebalikannya kalau winter justru gelap terus, kalau summer terang terus gitu. Itu sih yang paling menarik sih, dan tantangan apalagi misalnya kita puasa kemarin gitu. Seperti itu. Oke. Wah, kebayang ya saya kebayang tuh waktu dulu awal-awal menjelang kuliah tuh kan merantau ya, Mbak Tri ya. Waktu itu orang tua saya bilang gini tuh, kalau kamu mau betah di satu tempat tuh rumusnya ada 3 gitu. Pertama, cintai makanannya, kedua, cintai budayanya, ketiga, cintai orangnya gitu. Jadi kita makin betah tuh di tempat baru gitu ya. Kalau Mas Bagas gimana, Mas Bagas? Iya, saya relate banget nih sama Mbak Tri tadi ya. Aduh, itu parah banget sih emang mataharinya. Apalagi dinginnya ya, Mbak. Kayaknya menusuk tulang, ya Allah. Susah banget. Untungnya saya udah balik nih, jadi nggak pusing-pusing banget. Ya Mbak Tri, CEST ya berarti time zone-nya? Iya, betul. Oh, Amsterdam tuh anginnya ya. Saya pernah ke sana tuh anginnya. Ya Allah. Iya, jadi kayak yang tadi Mbak Tri ceritain nih Mas Pras, sama ya, selain dari cuacanya gitu, terus anginnya yang kenceng, mungkin saya strugglingnya juga adalah masak nih. Karena saya bukan very cooking person gitu, tapi begitu sampai sini kalau misalnya kita mau beli terus, pasti itu living allowance-nya akan cepat habis gitu ya. Jadi harus pinter-pinter masak, gimana caranya masak yang nggak gosong, masih edible gitu. Nah itu salah satu hal yang harus dipelajari itu. Terus lihat teman-teman di kosan, kita ada asrama dari berbagai negara, kita lihat banyak budaya di situ, teman-teman Itali dengan pastanya, kemudian teman-teman Belanda dengan makan kejunya.
Jadi sedikit banyak kayak tadi Mas Pras ya, mulai mencintai makanan-makanan yang simple, yang penting keisi aja perut gitu ya, menggugurkan kewajiban udah makan, yang penting bukan nasi nggak apa-apa, yang penting makan gitu. Terus apalagi ya cultural shock-nya, mungkin kalau di kelas atau ada sesi-sesi yang rame-rame gitu, saya susah gitu ya, nunggu dipersilahkan dulu gitu ya, masih agak malu-malu, ada Jawa-Jawanya gitu ya, kalau nggak disuruh ngomong nggak akan ngomong gitu. Jadi kayak, kamu kok pendiam banget sih? Ya sebenarnya enggak sih, cuma saya nggak enak aja kalau mau motong tiba-tiba gitu. Jadi emang di sini dituntut untuk bisa lebih proaktif, lebih banyak bicara apa pendapat kita, nggak usah takut salah gitu-gitu. Dan apa ya, benar-benar bisa jadi diri kita sendiri aja gitu. Dan itu biasanya kalau di rumah mungkin kita sering pasang ada ini ya, topeng-topeng gitu ya. Kalau ketemu si ini kita pakainya persona A, kalau ketemu komunitas B kita pakainya persona B gitu. Kalau di luar ya udah kita jadi diri kita sendiri aja, jadi harus bisa lebih fleksibel dan lebih menikmati diri gitu, Mas Pras. Oke, mantep. Bicara soal Belanda ya Mas Bagas, saya sempat browsing-browsing gitu ya. Jadi hal menariknya itu justru seperti yang Mas Bagas share di slide terakhir tuh yang tentang sepeda ya Mas ya. Di Belanda tuh kan banyak banget ya sepeda ya, bahkan di beberapa video saya sempat lihat bahkan di kanal sungainya pun ternyata di dasar sungainya banyak yang sepeda-sepeda tenggelam gitu. Sebenarnya kalau menurut Mas Bagas dengan habit bersepeda apa segala macam itu apa namanya ambience tinggal di situ tuh gimana sih Mas? Orang-orang di sana tuh awareness-nya terhadap apa namanya polusi, pencemaran itu seperti apa sih, Mas? Kayaknya memang kebanyakan orang Belanda ini sudah hidup dengan sepeda lebih lama daripada ketemu mobil gitu. Jadi mereka sangat suka dengan sepeda, infrastrukturnya udah sangat tertata, semua kota dan negara-negara bagiannya atau provinsinya gitu sudah punya infrastruktur yang sama ratanya, sama bagusnya terkait dengan Fietspad atau jalan sepeda. Jadi memang orang itu dibikin, yuk sepedaan yuk gitu, ini tempatnya enak, kamu aman untuk ke lokasi-lokasi bisa lebih cepat daripada naik mobil. Kalau naik mobil biasanya rutenya lebih muter gitu, tapi kalau naik sepeda lebih motong-motong gitu. Jadi emang sangat amat inviting untuk pakai sepeda. Cuma ya itu tadi sih, kalau untuk kita orang Indo mungkin belum terbiasa gitu ya, genjot 10 kilo bolak-balik jadi 20 kilo sehari, jadi agak menantang gitu ya. Betisnya atau kempolnya ini pegel gitu ya rasanya. Apalagi belum tadi kata Mbak Tri anginnya kencang gitu, jadi kalau naik sepeda bisa tiba-tiba jatuh aja ya, karena ketabrak angin 40 km per jam dari depan gitu. Jadi cukup menantang memang. Tapi senangnya adalah semua orang sangat appreciate dengan para pesepeda. Bahkan kalau kita di lampu merah, lampunya belum merah aja, mobil-mobil pasti berhenti nih untuk menghormati pesepeda, karena mereka yang naik mobil itu sebenarnya pesepeda juga gitu. Jadi sangat amat appreciated dengan culture-nya di sini. Jadi awareness mereka tuh udah kebentuk ya Mas ya, dan tercermin dari apa namanya tata cara mereka berlalu lintas ya. Oke, menarik banget nih teman-teman semua. Ternyata saya melihat sih sisi lain dari proses studi ke berbagai negara itu ada hal-hal yang menarik yang bisa kita ceritakan gitu ya, dan itu kadang-kadang jadi pemanis buat cerita belajar kita yang stres-stres sendiri di kampus gitu ya. Di sisi lainnya ternyata kita ada hal-hal yang sangat menarik gitu. Teman-teman sekalian, nggak kerasa nih kita udah hampir 60 menit ngobrol-ngobrolnya. Mungkin saya izin undang Mbak Tri, Mas Bagas, mungkin kita buka sesi Q&A. Teman-teman kalau ada mau bertanya langsung ke narasumber kita yang luar biasa, boleh nanya apa aja dari sisi proses apply beasiswa ataupun hal lain ya, academic dan living experience-nya, mungkin bisa raise hand, nanti bisa kita tunjuk. Oke, ini udah ada Mbak Hairunisa dan Mas Arialdi yang raise hand. Silakan Mbak Hairunisa, kami silakan. Iya, terima kasih banyak Mas Prasasta atas kesempatannya.
Terima kasih juga buat Mbak Tri dan juga Mas Bagas atas sharing informasinya yang sangat-sangat informatif. Jadi perkenalkan Mbak dan Mas, saya ini mahasiswa farmasi UI yang akan lulus tahun ini dan insya Allah akan taker, jadi bisa dibilang scholarship hunter begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk LPDP atau beasiswa lainnya lebih baik ada pengalaman kerja atau fresh graduate itu tidak apa-apa? Dan dari segi karir, apakah setelah pulang studi nanti, apakah memang lebih baik sudah ada pengalaman kerja terlebih dahulu daripada langsung lanjut studi setelah selesai S1 atau profesi? Nah, saya juga mau minta advice dari Mas Bagas dan juga Mbak Tri, manakah yang lebih direkomendasikan? Apakah karir dulu setelah S1 atau setelah profesi, atau memang tidak apa-apa untuk langsung lanjut S2 atau PhD, begitu Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Herunisa. Wah, pertanyaan ini challenging banget nih kalau saya jadi narasumber. Oke, kita lanjut dulu ya, Mas Bagas, Mbak Tri. Silakan Mas Haryadi. Bisa di-unmute mungkin, Mas Hari? Oke, selamat sore Mas Bagas, Mbak Tri. Terima kasih Mas Pras atas kesempatannya. Very insightful ya untuk dari Mas ceritanya Mas Bagas, journey of PhD-nya sama Mbak Tri juga sebagai scholarship hunter juga. Oke. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya nih untuk kedua narasumber kita ya, cukup lumayan sih ya, karena banyak banget juga cerita yang menurutku berbeda juga ya sama yang saya alami sekarang ini. Nah, pertama untuk Mbak Tri, saya ada beberapa pertanyaan nih Mbak Tri ya. Pertanyaan pertama itu kalau misal Mbak Tri kan ini ambilin ya beasiswa Swedish Institute Scholarship for Global Professional Holder ya. Nah, itu Mbak, kalau misalnya nih kita sudah selesai S2, terus kita tertarik lagi riset tapi jenjangnya S2, apakah masih bisa Mbak untuk apply di beasiswa Swedish Institute Scholarship ini? Nah, itu Mbak yang pertama. Karena kenapa saya bertanya kayak gini? Karena ada beberapa beasiswa besar juga yang menyediakan kalau misalnya kita sudah S2 tapi kita masih tetap bisa ambil S2 lagi, seperti kayak AEAS ataupun Chevening gitu. Nah, dan teman-temanku juga banyak yang sudah S2 tapi lanjut lagi S2. Jadi misal S2-nya dapat LPDP, kemudian S2-nya dapat AAS lagi gitu. Nah, saya mau nanya nih Mbak Tri untuk beasiswanya Mbak Tri gitu. Itu yang pertama Mbak. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan juga bicara tentang kehidupan di sana Mbak Tri. Nah, misal kita lagi ada liburan kuliah gitu, misal sampai 3 bulan lah, let's say 3 bulan lah, itu apa kita bisa sambil kerja? Mungkin kalau misalnya kekurangan biaya gitu dari penyedia scholarship-nya, apakah kita bisa diizinkan untuk mengambil pekerjaan di situ Mbak Tri ya. Kemudian yang ketiga itu tadi kan menyambung tadi pertanyaan dari Mas Pras gitu, yang 3.000 jam. Kalau misalnya kita sebagai voluntary itu bisa nggak Mbak Tri? Tadi kan internship ya bisa, tapi harus ada sertifikatnya gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai voluntary di kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, tapi kita punya role di situ, apakah itu juga bisa termasuk dalam 3.000 jam itu gitu. Nah, itu mungkin untuk 3 pertanyaan saya khususnya untuk Mbak Tri ya. Nah, kalau untuk Mas Bagas, saya mau nanya, ini sangat menarik sih perjalanan Mas Bagas menuju PhD-nya ya. Jadi ada beberapa kali jatuh, tidak lulus di beberapa scholarship. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika tidak lulus itu Mas Bagas, kira-kira berapa lama sih Mas Bagas itu bisa comeback kembali? Misal nih, minggu ini dapat berita, dapat pengumuman cheveningnya belum lulus gitu. Nah, kira-kira berapa lama nih Mas Bagas untuk bisa comeback kembali gitu, secara personal Mas Bagas, secara pengalamannya Mas Bagas gitu. Nah,
Kemudian kedua, untuk pertanyaan saya untuk Mas Bagas itu adalah kenapa sih kita sebagai seorang laki-laki ya, misalnya kita sebagai kenapa sih kita sebagai seorang laki-laki itu harus melanjutkan pendidikan sampai ke PhD gitu? Ini biasanya pertanyaannya untuk perempuan ya, misalnya kenapa sih ya perempuan harus sampai PhD gitu. Tapi menurutku saya juga mau tahu nih alasan dari secara personal dari Mas Bagas itu kenapa mau apa alasannya kita sebagai seorang laki-laki itu harus melanjutkan sampai pendidikan kita sampai ke PhD. Itu sih Mas Bagas, ada 2 pertanyaan untuk Mas Bagas, kemudian 3 pertanyaan untuk Mbak Tri. Terima kasih atas kesempatannya Mas Pras. Baik, terima kasih Mas Ari atas pertanyaannya. Wow, ini pertanyaannya banyak banget, Mas. Tapi seru ya buat pemantik diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin untuk sesi ini kita buka 2 penanya dulu. Nanti sesi selanjutnya setelah ini kita buka lagi gitu ya, biar biar nggak kelupaan gitu. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih dari Mbak Hairunisa. Mas Bagas sepertinya sedang dalam proses join. Mungkin bisa ke Mbak Tri dulu ya. I'm back. Oh, oke, siap. Terima kasih Mas Bagas. Jadi pertanyaan pertama nih, kalau boleh saya recall dari Mbak Hairunisa, LPDP itu lebih baik fresh graduate atau gimana ya? Apakah ada programnya dari LPDP atau seperti apa gitu? Ataupun mungkin beasiswa lainnya ya? Mungkin dari sisi Mbak Tri, dari pengalaman ketika apply itu seperti apa kalau untuk yang fresh graduate, kira-kira strateginya gimana gitu ya. Kemudian yang kedua, mana yang lebih baik nih, karir dulu atau lanjut sekolah lagi? Itu dari Mbak Hairunisa. Silakan mungkin Mbak Tri atau Mas Bagas. Iya, mungkin kalau yang terkait LPDP bisa saya mulai dulu. Sepertinya sih kita nggak ada semacam favorabilitas gitu ya antara sudah punya karir atau mau fresh graduate kalau untuk LPDP, karena memang nggak ada syarat khusus terkait hal itu. Tapi mungkin di satu sisi fresh grad punya nilai positif, di sisi lain yang punya karir juga bisa punya nilai positif juga. Jadi tinggal gimana kita merepresent diri kita aja. Mungkin salah satu contohnya kayak gini, kalau misalnya fresh grad kita baru banget panas nih gitu ya, ilmunya masih anget, terus sudah punya gambaran penelitian yang mau dilakukan di tesisnya, atau sudah tahu jelas saat ini butuh ilmu apa, dan itu bisa langsung diaplikasikan dengan mencari kurikulum yang tepat dari prodi tertentu untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sedangkan kalau misalnya sudah punya pengalaman kerja untuk LPDP itu juga membantu karena kita bisa menunjukkan apa sih gap yang ada di tempat kerja kita misalnya, kemudian juga bisa menunjukkan bahwa tempat kerja tersebut akan menerima kita pasca studi sehingga meningkatkan kemungkinan kita untuk menjadi pengabdi yang sesungguhnya di Indonesia gitu. Karena memang salah satu concern dari LPDP juga adalah mencegah alumni yang menjadi diaspora di luar negeri. Jadi gimana caranya memastikan bahwa alumni-alumni ini punya tempat kembali untuk mengabdi, atau setidaknya sudah punya rencana di mana dia akan mengabdi. Gitu. Mungkin Mbak Tri ini lebih banyak pengalamannya nih kayaknya nih. Silahkan Mbak Tri. Betul. Hairunisa ini calon rekan sejawat nih berarti nanti apoteker ya, nanti kalau sudah melanjutkan apoteker. Jadi betul sekali yang disampaikan Mas Bagas tadi, ada sisi positif dan maksudnya dari kedua posisi kita mau fresh graduate atau sudah bekerja. Kalau saya kayaknya pernah bikin tulisan, nanti saya ini ya di IG saya ada di blognya tentang kenapa sih harus, kalau fresh graduate pasti salah satu keuntungannya adalah usia masih muda, jadi kesempatan juga akan lebih banyak gitu ya, nanti mau akan apalagi misalnya PhD atau dan selanjutnya. Nah, kalau yang sudah bekerja itu keuntungannya menurut saya adalah pertama punya modal. Itu jelas, karena mencari beasiswa itu membutuhkan biaya juga, tidak murah. Tadi seperti contohnya IELTS saja sudah 3 juta ya, dan belum persiapannya IELTS preparation misalnya. Kemudian belum lagi tadi biaya pendaftaran kampus, misalnya biaya pendaftaran per kampusnya, atau seperti Swedia tadi biaya pendaftaran ke bisa mendaftar 4 kampus tapi tetap membayar seperti itu.
Kemudian biaya, biasanya kalau di Belanda itu mengirim ini juga tuh, kemarin mengirim legalisir kayak gitu-gitu, ngirim ke sana langsung. Jadi kalau sudah bekerja, selain tadi sudah kita punya pengalaman, kita jadi punya gambaran mana gap yang memang perlu diisi oleh ilmu kita, kemudian yang kurang di Indonesia itu seperti apa, kita sudah punya gambaran. Jadi saat interview itu bisa mengalir lancar gitu, menurut saya ya. Kalau daripada kita fresh graduate belum pernah tahu tempat bekerja itu seperti apa sih, realitanya di industri misalnya yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, itu mungkin agak teoritis gitu dari hasil kuliah, tapi secara realitanya mungkin belum tahu gitu. Seperti itu sih. Jadi dua-duanya silahkan dipilih bagaimana yang terbaik. Kalau saya waktu itu karena sudah bekerja, karena ya istilahnya kita waktu itu istilahnya adik-adik mungkin tahu ya, sandwich generation, jadi harus segera membantu orang tua misalnya. Nah, kita bekerja dulu tidak apa-apa, silahkan nanti ada kesempatan yang lain untuk mencari pendidikan, melanjutkan pendidikan lebih lanjut seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana Mbak Hairunisa? Udah terjawab ya, Mbak? Atau mungkin ada? Ya, terjawab, Mas. Tapi mungkin saya mau, kalau dari segi karir sendiri, ketika sudah balik ke Indonesia, saya suka mendengar ada gosip-gosip seperti itu. Katanya kalau memang dia fresh grad, kemudian langsung lanjut S2 atau S3 keluar, S2 atau PhD yang bisa lompat tadi seperti Mas Bagas, katanya ketika pulang ke Indonesia itu agak sulit untuk mencari kerja. Karena pertama, antara ilmu yang dia dapatkan dari luar negeri itu tidak ada lokernya begitu di Indonesia, atau dia tidak mau gaji di entry. Kalau dari Mas Bagas sendiri atau Mbak Tri, dari segi karir ini manakah yang lebih direkomendasikan? Apa memang ya udah lanjut dulu kerja pada saat fresh graduate agar ketika pulang ke Indonesia itu tidak kecewa begitu karena tidak menemukan kerja yang tepat, atau atau mendapatkan gaji yang memang sesuai keinginan, seperti itu. Mungkin ya. Oke. Itu gosip, bukan gosip. Ya itu persepsi yang juga sering saya dengar dulu ya. Tapi ternyata itu tidak benar loh. Maksudnya sekarang saya setelah ke sini tuh baru tahu, oh ternyata ada ya pekerja yang namanya postdoc itu digaji itu ternyata ada ya. Seseorang yang kerjanya itu sebagai postdoc. Jadi habis S3 lanjut postdoc lagi ke berbagai negara, dan itu sangat wow, ternyata selain gajinya gede, kemudian bisa berkontribusi dengan ilmu yang lebih spesifik, ternyata ada seperti itu. Tapi memang benar kalau di Indonesia, tapi kan sekarang di kampus-kampus rata-rata bahkan untuk dosen tuh memintanya sudah langsung S3 ya, Mas Bagas ya, gitu. Jadi maksudnya jangan terlalu percaya dengan persepsi susah cari kerja sih. Mungkin kalau di industri, bahkan di industri sekarang juga dituntut, maksudnya bukan dituntut, di Bio Farma itu diusahakan untuk mempunyai karyawan yang S3 itu akan lebih dihargai begitu. Jadi tidak usah khawatir bahwa akan susah mencari kerja. Menurut saya akan semakin, maksudnya kita punya spesifikasi lebih tinggi, insya Allah lebih baik sih kesempatannya, seperti itu. Bisa ditambahkan oleh Mas Bagas mungkin? Iya, jadi ya kalau misalnya tadi Mbak Tri menggarisbawahi ke bidang akademik itu biasanya sih akan sangat menguntungkan ya dengan gelar akademik yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya Mbak Hairunisa ini memang kepinginnya ke arah bidang yang lebih aplikatif, mungkin di industri ataupun di lain sebagainya, mungkin memang di situ ada baiknya kalau sudah ada pengalaman kerja yang teknikal gitu-gitu. Jadi memang itu sangat amat kasuistik ya, mungkin memang harus disesuaikan lagi dengan rencana kerjanya Mbak Hairunisa ke depan. Memang kepinginnya ke bidang akademisi misalnya jadi researcher di LIPI atau BRIN dan atau jadi dosen dan lain sebagainya, ataupun memang kepingin kerjanya di pabrik multinational company misalnya, dan itu bisa dilihat per kasus kayaknya segitu. Teman-teman alumni LPDP ada beberapa yang memang betul ada yang kesulitan cari kerja setelah balik ke Indonesia, tapi kemudian setelah mereka berusaha untuk ikut beberapa program pasca lulus dari LPDP, ada beberapa yang akhirnya bisa ketemu dengan perusahaan yang tepat sesuai dengan bidang mereka. Jadi selama kita mau berusaha sih akan ada fasilitasnya untuk itu. Mungkin itu aja sedikit gambaran dari saya, Mas Pras. Baik, terima kasih Mas Bagas dan Mbak Tri. Mungkin saya izin jump in ke pertanyaan kedua dari Mas Ari ya, yang ditujukan ke Mbak Tri, kemudian yang ditujukan ke Mas Bagas. Untuk yang Mbak Tri,
Ada 3 mungkin ya. Mungkin yang pertama setelah selesai S2 lalu tertarik riset lagi, S2 lagi apakah bisa? Kemudian bagaimana sih terkait dengan kebijakan kerjanya? Semisal kerja sambil kuliah gitu ya. Kalau di Swedia seperti apa, dan kegiatan volunteer apakah bisa masuk ke konsiderasi 3.000 jam tadi, ya syarat yang tadi. Kemudian yang kedua untuk Mas Bagas, karena tadi sempat disconnect mungkin. Yang pertama, berapa lama sih recovery time gitu Mas ya, pasca kegagalan apply beasiswa yang kemarin, misalnya dari satu kegagalan ke proses apply-nya lagi itu kira-kira butuh waktu berapa lama. Kemudian yang kedua, nah ini sebagai seorang laki Mas Bagas, waduh pertanyaannya ini berat Mas. Sebagai seorang laki, kira-kira apa alasan untuk melanjutkan pendidikan? Biasanya kan kalau yang kita tahu tuh kalau dari pihak perempuan gitu ya, sebagai seorang perempuan harus melanjutkan pendidikan gitu Mas. Nah, Mas Ari ini pengen tahu pandangan Mas Bagas kalau dari sisi laki-lakinya seperti apa. Silakan mungkin Mbak Tri. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab dulu yang tadi ya. Kalau setelah S2 pengen research lagi. Kalau di Swedia itu setahu saya kebanyakan coursework, jadi nggak langsung research ya. Jadi ada kuliahnya dulu, baru researchnya di tesisnya gitu. Tapi kalau untuk Swedish Institute Scholarship for Global Professional ini boleh, walaupun kita sudah S2 di Indonesia misalnya, kemudian apply lagi boleh, karena ada teman saya juga yang sudah pernah S2 di negara, misalnya dia teman saya dari Filipina sudah pernah S2 di negaranya dan apply SI dan dapat S2 lagi. Kemudian kalau kerja sambil kuliah itu menurut saya lebih ke visa kerjanya ya, bukan oleh pemberi beasiswanya. Kalau di Swedia boleh, tidak ada, maksudnya tidak ada larangan untuk bekerja sambil kuliah. Jadi visa kita itu boleh untuk bekerja juga gitu. Banyak juga teman-teman saya yang kerja, tapi kalau menurut saya kalau bisa membagi waktu sih ya, bisa sambil kerja, karena sebenarnya uang dari beasiswa sudah cukup sih. Bahkan kalau kita rajin masak juga masih bisa lebih gitu. Tapi maksudnya kalau sambil kerja itu kayaknya capek ya. Tapi ya kalau aja nggak lolos gimana sih ya gitu-gitu ya. Jadi banyak pikiran-pikiran negatif yang berkecamuk gitu, merasa bahwa kita nggak ada harganya gitu-gitu ya. Tapi kemudian banyak-banyak refleksi ya, emang belum waktunya aja gitu, atau emang belum ketemu jodohnya. Jadi ya coba cari lagi, tapi benar-benar ngelihat lagi dengan teliti apa aja yang kurang, esainya mungkin memang masih kurang tajam gitu-gitu. Kemarin saya sempat ganti bahasa juga, tadinya selalu pakai esai bahasa Inggris di LPDP kemarin yang saya lolos, malah esainya pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi mungkin malah keluar nih unek-unek yang sebenarnya. Jadi itu beberapa hal yang bisa dicoba ya untuk new approach dalam berbagai aplikasi. Terus kalau buat laki-laki studi lanjut, ini pertanyaannya gender bias banget nih ya. Tapi kalau saya boleh jawab, mungkin ini lebih ke sebagai kepala keluarga gitu. Karena saya kerjanya dosen, maka salah satu requirement untuk mendapatkan kenaikan jabatan fungsional gitu di PNS adalah ada academic requirement. Jadi salah satunya adalah dengan gelar akademik. Jadi mungkin itu bisa membantu untuk mendapatkan jabatan fungsional yang lebih tinggi, harapannya income-nya lebih tinggi dan lebih helpful untuk keluarga. Itu jawaban yang sangat teknis ya. Tapi kalau dari segi personal sendiri ya mungkin karena memang ilmu yang akan saya teliti ini memang sangat personal buat saya, topiknya sangat personal terkait dengan pengalaman hidup. Jadi sangat penting juga bagi saya untuk bisa lebih tahu tentang ilmu ini gitu, secara lebih spesifik gitu Mas Aryaldi. Baik, Mas Aryaldi, sudah terjawab? Ya, sudah terjawab Mas Pras. Terima kasih Mbak Tri, terima kasih Mas Bagas. Baik, terima kasih. Memperhatikan waktu, mungkin saya izin buka untuk satu sesi. Di kolom chat sudah ada yang bertanya dari Mbak Monika Puji, kemudian sudah ada satu orang yang raise hand, Mbak Suryani. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Mbak Suryani. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf saya off-cam untuk narasumbernya. Terima kasih juga atas sharingnya.
Pertanyaan pertama adalah saya ingin tahu di Swedia sama di Amsterdam itu bagaimana sih kondisi apa istilahnya, mereka bisa nggak menerima kita yang Muslim gitu istilahnya. Mungkin kalau masjid sama musola nggak bakal sebanyak di Indonesia ya, tapi maksudnya apakah mereka menerima kita gitu. Yang kedua adalah apakah di sana juga ada syarat lulus untuk menerbitkan jurnal internasional atau nasional gitu untuk syarat lulusnya. Kalau misalnya ada, bagaimana sih Mbak sama Masnya mempersiapkan ini gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Suryani, pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama mungkin terkait dengan ini ya, kondisi dan toleransi lintas etnis dan ras. Mungkin yang kedua yang terkait dengan syarat penerbitan jurnal internasional sebagai syarat lulus. Ini kebetulan kalau di UI ada syarat ini untuk sebelum kita lulus. Mungkin silakan Mbak Tri memberikan pandangannya. Baik, saya boleh share screen sedikit ya tentang tadi yang pertanyaan yang lintas apa tadi, agama tadi. Coba. Ini sedikit kegiatan mahasiswa kami selama di sini itu ya sepertinya di negara lain juga orang Indonesia itu alhamdulillahnya kalau di luar negeri itu lebih erat gitu ya, lebih berkumpul gitu. Jadi senang sih. Nah, ini kehidupan Muslim ini salah satu masjid yang lumayan paling utara di dunia kayaknya. Yang pertama sih tentu di Rusia ya, karena ada yang lebih utara lagi. Ini Uppsala Mosque. Memang hanya satu sih masjidnya. Tapi maksudnya Uppsala itu kotanya nggak terlalu gede, jadi cukup bisa dijangkau sebenarnya. Jadi teman-teman kalau sholat Jumat di sini atau kalau misalnya mereka sedang di kampus, biasanya sholat Jumat bersama teman-teman dari negara-negara Muslim lain seperti Bangladesh, Pakistan dan sebagainya gitu. Nah, ini juga ada di kampus juga disediakan tempat, walaupun mereka nyebutnya praying room ya, lebih itunya, jadi bukan tempat sholat gitu ya. Tapi ya kebanyakan yang memakai ya hanya yang Muslim gitu, karena maksudnya yang agama lain tidak memerlukan tempat ibadah tertentu gitu kan. Kemudian kami juga ini ada tempat makanan halal, kemudian ada ya supermarket halal juga banyak. Kemudian bahkan di supermarket yang umum pun itu sudah banyak juga produk halal gitu, jadi nggak harus khusus ke supermarket halal tersebut. Kemudian kita juga rutin ada pengajian, dan pengajiannya itu setelah pengajian banyaknya makan-makan, jadi nggak hanya yang Muslim juga, kita semua boleh hadir gitu. Kemudian juga ada yang agama lain, misalnya yang agama Kristen ada grup komsel juga gitu. Jadi sangat di sini masih sangat menyenangkan lah kegiatan beragamanya, itu tidak perlu khawatir. Kemudian Swedia itu termasuk salah satu negara yang banyak menerima refugee waktu itu dari Syria. Jadi hampir setiap ketemu tuh pasti ketemu yang memakai kerudung atau ini. Jadi nggak perlu khawatir sih. Alhamdulillah nggak ada yang ini, walaupun kemarin sempat ada politisi Denmark yang entah kenapa malah melakukan aksi pembakaran Quran di sini, tapi kami tidak termakan isu itu. Jadi orang-orang di sini malah kalem-kalem aja, mereka hanya biasanya mencari perhatian gitu ya. Jadi kami sih tidak termakan oleh isu tersebut gitu. Seperti itu, semoga menjawab. Kemudian tadi pertanyaan kedua yang jurnal internasional ya. Kalau di kampus saya sih tidak ada ketentuan harus menerbitkan jurnal internasional ya. Karena untuk tesis aja itu hanya 4 bulan penelitiannya. Jadi ya maksudnya nggak harus diminta yang perfect atau yang excellent banget gitu. Jadi kita nggak harus ada ketentuan menerbitkan ke jurnal internasional seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih Mbak Tri. Mungkin Mas Bagas, misal ada yang ingin ditambahkan? Ya, kalau terkait pengalaman sebagai seorang Muslim, sepertinya hampir sama dengan Mbak Tri ya. Kita di sini sobatnya
kawan-kawan dari Timur Tengah banget. Ada banyak sekali masjid Turki, masjid Maroko juga, ataupun yang lain. Masjid Indonesia juga ada di beberapa beberapa kota di Belanda. Jadi sangat amat dimudahkan untuk sebagai seorang Muslim, sebagai agama-agama yang lain di negara Belanda juga sangat amat welcome ya. Jadi di sini juga sangat tolerable gitu. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua, karena prodi saya S3 ini di AMC, di rumah sakitnya UVA, jadi kami ada requirement untuk PhD itu minimal 4 paper published di jurnal internasional, yang menjadi requirement untuk bisa mengikuti defense PhD-nya. Jadi mungkin berbeda ya dengan master. Untuk yang master sendiri mungkin ada kualifikasi sendiri di masing-masing jurusan, dan sebaiknya itu bisa dicek mungkin di website resmi dari masing-masing prodinya supaya tidak salah dan tidak misinformasi. Seperti itu Mas Ras. Terima kasih Mas Bagas. Kemudian saya izin jump in ke pertanyaan terakhir nih dari Mbak Monica Puji terkait dengan seleksi wawancara. Kira-kira bisa diceritakan nggak ya gimana pengalaman dan pertanyaan apa yang menurut Mas Bagas maupun Mbak Tri yang paling challenging, dan hal-hal apa yang perlu disiapkan ya ketika menjelang mengikuti proses interview. Silakan mungkin Mbak Tri atau Mas Bagas. Mas Bagas dulu mungkin. Ya, apa ya? Kemarin waktu wawancara yang paling menantang mungkin justru di bagian wawancara psikologisnya nih kayaknya, karena memang mengulik pengalaman-pengalaman personal, kegagalan terbesar di kehidupan, gimana kita overcome kegagalan tersebut, terus apa aja masalah-masalah yang dihadapi di dunia kerja, gimana respon kita. Gitu-gitu sih, itu kayaknya yang paling menantang enggak ya, tapi agak tricky nih pertanyaannya. Kemarin sih saya approach-nya adalah dengan menunjukkan pengalamannya, kemudian kita tunjukkan gimana kita berefleksi dan gimana kita berusaha untuk mengubah diri kita jadi lebih baik berdasarkan pengalaman tersebut. Itu mungkin caranya ya untuk mempersiapkannya. Jadi memang harus banyak-banyak menggali lagi ya tentang diri kita. Kalau untuk LPDP sendiri ada beberapa list pertanyaan yang bisa untuk latihan, dan itu teman-teman bisa pakai untuk mencoba cermin ataupun minta feedback dari teman-teman kita yang sudah pernah diwawancara LPDP misalnya, ataupun keluarga ataupun kolega, jadi bisa dapat banyak masukan. Terus apalagi ya, pokoknya benar-benar harus menguasai kenapa prodi itu, kenapa universitas itu, kenapa negara itu, kenapa kita butuh untuk studi lanjut gitu ya. Jadi bisa menunjukkan bahwa kita memang siap untuk studi lanjut dan kita siap untuk lulus tepat waktu dan siap untuk mengabdi gitu ya. Kalau untuk LPDP kayaknya itu yang menjadi poin-poin utama. Dan tentunya salah satu lagi adalah jadi orang yang humble. Jadi nggak yang ngesok gimana gitu ya. Stay humble, stay down to earth, gitu-gitu. Mungkin itu sedikit dari saya, Mas Pras. Oke, terima kasih. Misal Mbak Tri ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya menambahkan sedikit bahwa kalau di SISGP ini beasiswanya justru tidak ada seleksi wawancara ya. Tadi mungkin nggak ada yang ini ya. Jadi seleksinya itu hanya saat menyampaikan dan stay humble, tadi benar seperti kata Mas Bagas. Jadi penerima beasiswa itu tidak dicari yang saya ingin mengubah dunia misalnya atau apa gitu, tapi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai skop kita gitu. Jadi nggak harus yang menjadi menteri apa gitu, nggak harus seperti itu, tapi saya ingin ilmu saya bisa diaplikasikan di lingkungan saya itu, misalnya di pekerjaan saya seperti ini gitu. Gitu sih salah satu yang saya tangkap dari beberapa kali kegagalan beasiswa maupun dari beasiswa yang saya dapat. Terima kasih menjawab Mbak Tri, Mas Bagas. Betul. Memang kalau boleh bagi ini juga ya, memang interview itu jadi salah satu ujung gitu ya. Berasa kita udah nunggu lama-lama, tahu-tahu yang kita lupa gitu apa yang kita tulis di awal gitu ya. Jadi memang penting banget tuh buat
ngebaca, ngehafal, dan memaknai gitu ya apa yang sudah kita konsepkan di awal sehingga nanti inline. Dan kemudian mungkin persiapan non teknis kayak kita menyiapin ruangannya, apa, bagaimana kita mempersiapkan seperti pakaian dan segala macam, itu mungkin hal-hal kecil tapi kadang mempengaruhi impresi orang ya ketika pertama kali melihat kita, itu juga mungkin bisa diperhatikan. Oke, rekan-rekan semua, sepertinya udah semua pertanyaan ya terjawab di sesi kali ini. Ada 4 orang penanya, mungkin apa namanya, saya rasa cukupkan ini, kita masuk injury time nih kayaknya Mbak Tri, Mas Bagas, udah 90 menit ya. Jadi kalau kayak sepak bola nih perlu ada waktu tambahan gitu, kayak diskusinya ngorol ngidul panjang tapi bermakna gitu. Tapi mungkin masih ada satu tuh Mas Pras, mohon izin. Oh, sorry. Di chat, di kolom chat Mas Pras. Oh iya, terima kasih. Dari Mas Farhan Lutfi ya, izin saya bacakan. Nggak apa-apa, kita jawab satu lagi ya, Mas Bagas, Mbak Tri. Yang pertanyaan dari Mas Lutfi, apakah ada perbedaan wawancara afirmasi difabel dengan yang lain? Kemudian berapa kuota untuk afirmasi dalam satu periodenya? Oke, mungkin ini lebih ke LPDP mungkin ya. Mungkin, atau Mas Bagas mungkin, atau Mbak Tri bisa berbagi pandangan? Ini kebetulan saya bukan dari afirmasi ataupun difabel, jadi tidak bisa merepresentasikan kondisinya. Tapi kalau misalnya saya bisa bayangkan, mungkin kondisi terkait daerah afirmasinya akan cukup diulik di situ, ataupun kemudian kondisi disabilitasnya juga mungkin diulik sedikit di wawancara untuk meyakinkan para pewawancara terkait dengan kemampuan kita untuk mengabdi pasca studi, kemudian bagaimana kita bisa memastikan diri untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Mungkin itu sih yang bisa diulik dan dikaitkan dengan skema yang didaftar. Kalau untuk kuota, sekali lagi ini kita juga nggak tahu karena kita bukan stakeholder-nya, tapi sepertinya sih dari yang disampaikan beberapa kali bahwa selalu dibilang kalau nggak ada kuota, dananya banyak, kuota tidak terserap, gitu-gitu ya. Jadi biasanya selalu bilang gitu. Jadi kayaknya poinnya lebih ke gimana kita memenuhi kualifikasi dari LPDP, kita sesuai dengan nilai-nilai yang mereka cari tadi, IPS-PK-nya, dan ya itu tadi ya, bisa menunjukkan karakteristik pribadi yang sesuai dengan apa yang dimaui oleh penyandang dana. Mungkin seperti itu, Mas Pras, dari saya. Baik, terima kasih Mas Bagas. Mbak Tri ada tanggapan atau ada tambahan mungkin terkait? Cukup ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, seperti yang sudah saya bilang tadi, ini rasanya kalau dilanjutin bisa sampai malam gitu ya, tapi karena terbatas waktu, rekan-rekan sekalian, bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Tenang aja, ini baru kick off gitu ya. Diskusi sharing santai ini bakal lebih sering dilaksanakan, dan harapan saya kita juga bisa mendatangkan narasumber dengan berbagai background sehingga kita bisa sharing informasi ya, experience yang luar biasa dari Mas Bagas dan Mbak Tri. Saya rasa semoga bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya mungkin saya mohon perkenan Mbak Tri dan Mas Bagas untuk memilih 2 orang penanya favorit nih Mas. Kami dari panitia nanti mungkin akan memberikan semacam souvenir sebagai wujud apresiasi kita kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Mungkin bisa dipilih ya. Kalau saya reminder lagi, mungkin yang pertama yang bertanya ada Mbak Hairunisa, kemudian ada Mas Arialdi, yang ketiga Mbak Suryani, kemudian yang keempat ada Mbak Monica Puji, kemudian yang terakhir ada Mas Farhan Lutfi. Kemudian saya persilakan dulu mungkin Mbak Tri, dipilih 1 orang. Kalau saya mungkin memilih Hairunisa ya, karena itu pertanyaannya tadi cukup mendasar untuk adik-adik yang mau sekolah dulu lagi atau kerja gitu. Siap, terima kasih. Mas Bagas, silakan. Oke. Saya tadi tertarik sih dengan pertanyaan Mas Arialdi yang terkait pengaruh gendernya gitu tadi ya untuk studi lanjut. Jadi saya boleh deh menambahkan Mas Arialdi. Oke, terima kasih
selamat kepada Mbak Hairunisa dan Mas Arialdi. Nanti bisa chat di Zoom, nomor yang bisa kita hubungin, nanti akan dihubungin oleh panitia. Kemudian selanjutnya, mungkin memasuki akhir acara, kita juga dari panitia ingin memberikan sertifikat apresiasi kepada para narasumber. Mohon perkenan untuk di-share screen mungkin. Ya, atas nama panitia dari Ikatan Mahasiswa LPDP UI, kami memberikan sertifikat apresiasi kepada Mas Bagas dan Mbak Tri. Mohon perkenan untuk diterima ya, Mas Bagas, Mbak Tri. Terima kasih banyak. Siap, semoga kita bisa bertemu di sesi sharing selanjutnya. Kemudian tak lupa juga kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada hadirin yang sudah hadir melalui kanal Zoom, dan juga nanti saya dengar ini nanti akan di-upload juga di YouTube gitu ya. Jadi rekan-rekan yang belum berkesempatan hadir pada hari ini nanti mungkin bisa menonton tayangan record-nya di Zoom. Jadi mungkin beberapa informasi yang sangat berharga dari Mbak Tri, Mas Bagas juga bisa dimanfaatkan untuk mencari program beasiswa lebih lanjut. Oke, akhir kata tak lengkap rasanya kalau saya menutup obrolan sore hari ini tanpa pantun gitu ya. Jadi kalau boleh sedikit pantun, Mbak Tri, Mas Bagas, untuk sore hari ini dibantu cakepnya ya teman-teman ya. Iya. Shopping IKEA ke Swedia. Cakep. Jangan lupa petik tulip di Belanda. Cakep. Terima kasih para hadirin yang berbahagia. Sampai jumpa di sharing santai berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya izin live ya. Izin live. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Bagas, terima kasih Kak Tri. Bye-bye Mas Pras dan teman-teman. Terima kasih. Foto bareng Mas.